Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmini. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Syarifuddin, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membuat tanggapan video terhadap Bapak Abdul Wadud Nafis LCMEI tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan dari pasokan uang yang akan berada dalam suatu negara. Kemudian dalam ekonomi makro, kebijakan moneter ini berperan penting guna untuk mengatur dari perkembangan ekonomi nasional. Karena mengatur seberapa banyak sih pasokan uang yang harus beredar, kemudian seberapa banyak sih atau seberapa sedikit sih uang yang harus beredar, kemudian untuk menjaga dari keseimbangan pasar uang serta pasar barang. Dalam masyarakat, jika uang yang dikeluarkan pemerintah itu terlalu banyak, maka akan terjadi inflasi, di mana harga barang itu akan sangat melonjak atau akan naik. Kemudian jika dalam masyarakat itu uang yang beredar sangat sedikit, maka akan terjadi deflasi, di mana harga barang itu akan sangat minim, sehingga dari negara itu akan kekurangan dari pendapatan negara. Kemudian jenis-jenis kebijakan moneter itu ada dua. Yang pertama kebijakan ekspansif, kedua kebijakan kontraktif. Kebijakan ekspansif yaitu kebijakan yang diambil guna untuk meningkatkan dari jumlah barang yang beredar dalam masyarakat. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menghindari dari peningkatan pengangguran atau menekan dari angka pengangguran. Nah, di sini caranya dari pemerintah itu dengan cara menurunkan suku bunga dan lain sebagainya. Kemudian kebijakan kontraktif ini berbanding terbalik dengan kebijakan ekspansif, di mana kebijakan kontraktif ini caranya itu dengan cara menurunkan atau jumlah dari peredaran uang dalam masyarakat itu dikurangi, sehingga untuk menghindari adanya inflasi. Kemudian tujuan dari kebijakan moneter yang pertama untuk mengedarkan uang sebagai alat pertukaran, kemudian yang kedua untuk menjaga kestabilan harga, yang ketiga untuk menjaga kestabilan ekonomi, yang keempat untuk meningkatkan keseimbangan kinerja kesempatan kerja, kemudian yang kelima untuk memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat, yang keenam distribusi likuiditas yang optimal, kemudian yang ketujuh mempertahankan keseimbangan antara IS dan juga LM. IS itu merupakan pasar barang, kemudian kalau LM atau liquid money merupakan keseimbangan dari pasar uang. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi dalam pemerataan pendapatan. Adapun instrumen kebijakan dari moneter, yaitu yang pertama kebijakan operasi pasar terbuka, kemudian yang kedua kebijakan diskonto, yang ketiga kebijakan cadangan kas, yang keempat kebijakan kredit ketat, yang kelima kebijakan dorongan moral, yang terakhir yaitu penyesuaian tingkat suku bunga. Kemudian dalam moneter ekonomi Islam itu ada dua mazhab. Yang pertama mazhab istiqoduna, yang kedua yaitu mazhab mainstream. Mazhab istiqoduna ini diciptakan oleh Muhammad Baqir Ar-Sardar. Kemudian kalau mazhab mainstream ini seperti Umar Capra, Abdul Manan, Muhammad M.Ag dan lain sebagainya. Di dalam istiqoduna itu menyatakan bahwasanya kebijakan moneter itu tidak perlu dikarenakan dalam perbankan hampir tidak ada penggunaan uang itu yang minim. Jadi dalam istiqoduna ini menyatakan bahwa kebijakan moneter itu tidak perlu. Kemudian di dalam mainstream menyatakan perlu adanya kebijakan moneter guna untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang, sehingga dapat dialokasikan kepada produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Kemudian instrumen moneter dalam ekonomi Islam itu ada 8. Yang pertama nisbabul iktiyati, kemudian yang kedua isna al maknawi, kemudian yang ketiga nisbatul ikrot, kemudian yang kelima i'datus sanadat, yang selanjutnya itu as-suku islamiyah, yang kemudian yang keenam islami suku, yang ketujuh al-istimar al-hukumi, kemudian yang terakhir yaitu adatut tasdik. Sekian dari saya, mungkin ada kurang dari penjelasan atau salah penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.